Selamat siang dan Namo Amitofo, Namo Buddhaya dan Salam Indonesia Maju. Ya, kembali bersama lagi dengan saya Suneng Siu, dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok pejuang dari arah cahaya matahari di mana terbit di timur. Ya, hari ini kita akan melihat bahwa dalam hidup ini selain kita memiliki cita-cita yang cukup untuk mengisi kehidupan, kita juga harus memiliki sahabat dalam perjalanan, dan kita harus selalu menyemangati diri kita sendiri, menyemangati teman-teman kita, dan juga yang paling penting adalah kita harus mengeluarkan energi yang positif, karena hanya energi yang positif lah yang akan memberikan semangat bagi diri kita, bagi teman kita, dan bagi semua orang yang berada di sekeliling kita. Mungkin di sekitar kita ada banyak yang mengeluarkan energi negatif, banyak sekali yang mencela, banyak juga yang membuat kita menjadi down, banyak yang membuat kita menjadi stres. Tidak masalah, bahwa kita juga masih bisa memiliki komunitas yang baik, yang selalu mengeluarkan energi dan hawa yang positif dan tanpa terpengaruh oleh sesuatu yang negatif. Makanya kalau kita dekat dengan seseorang, kita harus tahu bahwa orang itu apakah bisa menyemangati kita, atau orang itu malah membuat kita tidak semangat. Jadi dalam bersahabat, dalam mencari lingkungan dan kondisi, carilah lingkungan di mana Anda bisa memberikan sumbangsi yang besar bagi diri kita dan bagi sesamanya. Dalam hidup ini kita bersua atau bertemu dengan banyak orang yang cenderung bersikap sinis. Tapi biarkan mereka bicara, biarkan mereka punya hak untuk menilai kita. Dan kadang-kadang kita juga bisa bertemu dalam perjalanan teman-teman yang sangat mendukung kita, orang yang sangat mendorong kita untuk maju dan membuat kita semakin mengerti arti kehidupan. Ya, pada hari ini saya akan mengajak kita salah satu seorang volunteer yang bergerak di bidang kemanusiaan. Dia berangkat dari anak muda-mudi, berangkat dari timur sana menuju Jakarta mendapatkan training dan sempat kuliah di Jakarta sebagai apoteker. Lalu kemudian mengabdikan dirinya untuk terjun langsung di masyarakat dengan bergabung di Yayasan Buddha Seci bagian Papua. Nah, kita langsung panggil beliau untuk bergabung bersama kita, karena perjalanan beliau juga tidak mudah untuk bisa di sebelah timur sana. Ya, baik. Nah, sepertinya sudah hadir bersama kita. Nah, ini dia, Mr. Obama. Ya, selamat. Good afternoon, Mr. Obama. I would like to talk with you from Indonesia. Yeah, please introduce myself. I am Biksu Sakya Sugata. Yeah. I am Chandra Obama. Chandra Obama, yes. Nice to meet you, Mr. Chandra Obama. And I would like to know you are in healthy condition and in good heart. Ribet pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja ya. Iya, Amitofo. Selamat pagi. Dengan teman-teman banyak di sini yang sudah bergabung dari komunitas positif 1001 ya. Nah, itu juga komunitas yang luar biasa aktif dan penuh kasih sayang, membantu sesama, dan mereka juga rela untuk menolong siapapun yang butuh bantuan. Ya, nggak bisa disebutin karena terlalu banyak, ada 200 orang. Bagaimana keadaan di sana? Aman? Untuk sekarang ini kita sudah lewati sedikit demi sedikit masa pandemi itu, jadi udah mulai bisa aktivitas seperti semula, tapi tetap masih menggunakan. Ada juga memang di sana, Mr. Covid. Banyak. Oh, ada ya. Padahal udah minum Pilkina setiap saat ya. Pilkina sudah harus minum Pilkina. Ternyata masih ada juga yang kena. Ternyata Mr. Covid itu ramah-tamah sekali ya. Iya, dia nggak peduli siapa tempat. Iya, nggak peduli. Seandainya Mr. Covid itu adalah kebaikan dan cinta kasih,
Alangkah luar biasanya kita diserang oleh cinta kasih dan kebaikan. Maka Indonesia bukan lagi merah, tapi pink. Suaranya kecil. Oh, suaranya kecil katanya. Iya, Su. Iya, coba kita deketin lagi. Masih kecil suaranya? Waduh, Iya. ini Su di sini hadir sampai dari Amerika juga Amerika, nonton. iya. Itu nggak pernah ketinggalan. Udah malam. Iya. Terus Ya. juga di sini hadir teman-teman dari Papua juga pada nonton itu. Wah, selamat datang Papua. Iya. Suaranya mungkin bisa ya kedengeran ya semuanya ya. Oke, karena ini antara jarak Jakarta dengan Papua, semoga bisa kedengeran. Ya. Jadi kita lihat kalau seandainya Mr. COVID ini adalah cinta kasih dan kebaikan luar biasa sehingga cinta kasih kita menyebar ke seluruh dunia dengan sangat amat cepat. Sayangnya ini adalah virus ya, virus yang bisa membuat kita lebih ingat lagi pada yang kuasa, virus yang cepat mematikan. Ya inilah, seandainya dunia ini terbalik, menularkan atau membuat virus kebaikan dan virus cinta kasih. Wah, it's so beautiful ya. Tapi cinta kasih itu ternyata tidak menular begitu saja. Dia tidak bisa kita ngobrol, lalu kemudian Anda tertular. Cinta kasih itu harus digetarkan. Tole terkenal di sini, pada dipanggil-panggil, Tole, Tole, Tole. Oh ya, Tole ini nama panggilan ya. Gimana sejarahnya bisa punya nama Tole ya? Jadi sejarahnya ya karena apa dulu di rumah kebanyakan saudara perempuan, lahirlah satu laki-laki di dalam keluarga, makanya dipanggil Tole dalam istilah bahasa Jawa atau bahasa Manado itu anak laki-laki kesayang, kurang lebih seperti itu tuh. Ya. Karena di dalam keluarga saudara laki-laki kayaknya cuma saya doang, yang lain pada jauh-jauh. Iya, betul. Jadi inilah yang terkasih saudara kita Tole dari timur sana ya, dari sekarang di Biak ya. Wajar suaranya kecil diginin karena sinyal juga ini udah bagus, bisa terkoneksi nggak putus-putus. Padahal di Papua itu susah nyari sinyal, itu harus manjat genteng. Benar tuh. Iya, iya, iya. Udah prepare juga dari beberapa jam sebelumnya, tapi sinyalnya low. Terus Bagus, bagus. Ini cuacanya juga lagi mendung. Lagi mendung. Panas hujan, panas hujan. Masih itu, kalau dulu kan orang bilang, kalau di Biak itu kalau mau putar YouTube, muter-muter itu satu harian download. Nggak selesai-selesai. Iya tuh, tapi sekarang sekali enter, paling muternya sekali udah. Wah, berarti ada kemajuan. IndiHome, iya, IndiHome juga udah berjalan. Iya, jadi ada apa namanya pemerataan di sini untuk Indonesia maju. Tidak ada lagi antara barat, timur, dan tengah ya, semuanya kita saling membangun, saling menguatkan. Nah, demikian juga dengan cinta kasih, harus terus dikuatkan berada dimanapun Anda berada. Nah, saat ini Anda bangun lebih pagi dari kita, tidur lebih duluan dari kita ya. Nah, jadi lebih ya kita lebih muda dikit lah. Lebih muda 2 jam. Iya. Kadang kalau teman-teman di wilayah barat atau itu masih ngajak sharing, ya udah tahan mata dulu. Jadi ngobrol dulu, jadi kita tidurnya lebih telat lagi. Iya, Tole, bagaimana Tole menginspirasi Tole menjadi relawan untuk betul-betul mengabdi di sana ya? Karena kayaknya kalau dari cerita Mas Cengien ya, Mas Cengien yang bercerita bahwa kayaknya perhatian ke timur itu lebih menyentuh hati. Orang-orang di sana katanya lebih gimana gitu dalam menyikapi adanya kemanusiaan yang disalurkan ke sana ya. Apalagi kalau kita lihat setiap akhir tahun itu yang bagi-bagi angpau ya, yang akhir tahun atau awal tahun itu ya. Nah itu orang-orang di sana bisa perform, bisa merangkul tangan, bisa bikin acara besar. Wah luar biasa, menyentuh itu. Bisa ceritakan sedikit? Aku jadi logat Papua lah ini kayaknya ini. Tak apa Ji? Terapa suhu. Di sini banyak teman-teman tahu ya. Iya. Kita buka sesi kelas ya logat Papua. Boleh lah kita nanti pakai bahasa Papua. Iya. Jadi suhu
apa gimana ya mulai ceritanya. Jadi cerita awalnya untuk bisa punya satu tekad bisa terjun ke masyarakat, terus juga bisa membaur bersama masyarakat di sini, eh, tentu bukan suatu perjuangan yang mudah. Ya. Ya, khususnya bagi teman-teman anak-anak muda. Banyak kan kita kalau di umur muda pasti pengen main, jalan-jalan, hiburan. Nah, cuma di sini ada satu, kembali tadi saya ke intro waktu Suhu sempat menyampaikan kata pembuka, Tole di sini bisa hadir bersama masyarakat Papua kembali, walaupun sudah nyaman lah sama teman-teman di Jakarta, di kota besar. Iya, betul. Mau apa aja ada. Nah, tetapi di sini seperti intro yang tadi itu katakan bahwa banyak sekali sosok-sosok atau teman-teman, sahabat-sahabat Bajik, Kalyana Mitra yang mendukung kita untuk melakukan hal-hal Bajik. Nah, banyak sekali. Nah, ini di sini beberapa sosok-sosok Kalyana Mitra ini yang selalu mendukung dan bagaimana mereka menyupport Tole, bagaimana untuk berkiprah, untuk terjun langsung di tengah masyarakat Papua. Nah, di sini akhirnya Tole menjadi tertantang bahwa kata sahabat tersebut, kamu orang Papua, Ya. nyaman tinggal di Jakarta. Nah, kamu punya banyak berkat. Nah, kamu orang Papua bukan? Nah, kalau mau nyangkal kamu mana ada orang Jakarta rambut keriting kulit hitam. Nah, Kalau ditarik panjang. iya. Ini Iya tuh kan, bohong nih ya. Pendeknya kelihatan Fata Morgana. iya. Iya. Jadi di sini sahabat-sahabat Bajik ini membuat satu tantangan buat Tole. Tole, kamu orang Papua bukan? Ya, saya Papua. Nah, orang Papua harusnya bisa membuat kamu punya kelebihan berkah, sangat punya berkah yang banyak. Apakah kamu tidak pernah mau share berkah yang kamu punya kepada Ngomongnya deketan handphone biar kedengeran. Katanya suaranya agak kecil di sana, ya. Ya, dekat-dekat situ aja. Nah, ya. biar gigimu putih kelihatan. Untung nggak makan pinang ya. Oh, iya. Biasa makan pinang. Ya. Oke. Ya, enggak. Ya, jadi di sini sahabat-sahabat Bajik ini Siap. membuat satu tantangan untuk Tole, bagaimana Tole bisa gambaran, bisa membuat bisa terjun langsung kembali ke Papua dan men-share berkah yang sudah ada untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Nah, mereka mengatakan bahwa di Papua masih banyak sekali yang membutuhkan bantuan kita. Tapi apakah kamu tidak berminat untuk kembali ke Papua untuk membantu mereka? Nah, akhirnya di situ sempat berpikir, balik nggak ya? Udah nyaman nih di Jakarta, banyak teman-teman. Nah, itu ada teman sahabat Bajik saya, Mi Enco juga itu teman. Tukang mie, sahabat baikmu itu tukang mie. Nah, itu juga. Nah, di sini akhirnya saya melihat, wah, saya masih muda, harusnya saya bisa mempunyai sesuatu yang saya bisa berikan untuk masyarakat sebelum usia lebih lanjut. Mungkin kita punya keterbatasan waktu, tenaga. Nah, itu membuat saya termotivasi untuk kembali ke Papua. Nah, ini juga cikal bakal terjun, maksudnya aktivitas sosial saya juga di masyarakat ini sebenarnya sudah dari kecil juga tuh. Jadi ini juga motivasi buat teman-teman juga bahwa mungkin yang punya adik-adik atau yang sudah berkeluarga, Ya lanjut, abaikan aja ya itu diabaikan. Ya, aduh, ya. Jadi yang ini motivasi juga buat teman-teman kalau misalnya punya adik-adik atau anak-anak, mungkin sudah dari kecil untuk diajak untuk bisa berorganisasi. Nah, seperti tadi yang itu bilang, organisasi atau kita sering ketemu teman-teman Bajik. Nah, dalam organisasi ini kita pasti ketemu banyak orang dengan berbagai macam karakter, berbagai macam model. Nah, di situ kita bisa belajar dari mereka. Nah, akhirnya kita bisa belajar dari mereka. Ya. Nah, di sini udah di situ aja, jangan bergerak-gerak. Ya, udah pas. Suaranya nangkepnya jarak segitu doang kayaknya. Ya, nggak ada handsfree ya? Iya. Itu apa? Ada mic-nya? Oh, ya. Headset juga. Ya, udah pegang begitu aja.
Enggak, jauhan dikit nggak apa-apa. Munduran, lebih jelas. Yang ngomongnya Halo, begitu. halo. Oh, bagus banget. Bagus, sudah dipegang aja. Halo. Ya, oke. Oh, baru dihidupin kayaknya. Ya. Baru dihidupin. Oke. Nah, ini lepas handfree sih, Su. Ya. Oh ya, udah bagus. Munduran nggak apa-apa, Tole. Ya. Munduran. Ya. Nah, udah. Oke. Oh, kencang sekali. Ya, oh, udah bagus. Pakai handsfree mendem kayak kita dari sini ke Amerika. Iya. Kayaknya ada yang nyedot Energi. ini deh. Nyedot suara deh. Iya. Ya. Ya, oke. Ya, jadi jadi di sini mungkin karena dukungan dari keluarga juga dan misalnya teman-teman, jadi kita sudah dari kecil sudah anak-anak Papua kayaknya diajak untuk lebih banyak berorganisasi, belajar. Nah, bagaimana menghadapi orang banyak. Dan di sini mempunyai manfaat yang sangat besar, Su. Jadi dari SD udah ikut sekolah minggu, terus diajak organisasi di tempat ibadah, terus juga lanjut sampai pendidikan. Ketika di luar pun kita pasti mencari sosok-sosok inspiratif dalam dunia organisasi. Di sini sih yang menjadi motivasi buat saya untuk terus belajar, terus ketemu teman-teman Bajik, kalian Amita yang terus mendukung gitu. Ya, oke. Obama. Kalau dilihat kita waktu ke Papua ya, di Papua itu alamnya indah banget. Kalau ngelihat anak-anak Papua semangat ya, ngelihat air terjun bisa naik-naik cepet langsung terjun. Kayaknya alam itu begitu bebas banget. Kayaknya tidak ada tekanan. Kayaknya mereka hidup itu jalanin happy, bisa nyanyi-nyanyi, bisa jalan semua ya. Nah, kemarin aku dengar ada cerita dari Ibu Yeni, katanya di Asmat kalian baru mulai masuk ke suku Asmat ya untuk memberikan bantuan sosial, terus memberikan bedah rumah atau apa gitu. Tanggapannya bagaimana? Katanya jauh sekali memang suku Asmat ya. Ya, jadi ini kembali lagi waktu saya jadi teringat waktu di sini waktu itu kejadian luar biasa yaitu mengenai gizi buruk di Asmat. Gizi buruk. Ini sekitar waktu itu sempat menjadi berita nasional dan presiden pun memutuskan sebagai kejadian luar biasa pada saat itu. Nah, di sini saya awalnya juga takut, Su. Saya orang Papua, cuma sama-sama kulit hitam, keriting rambut. Cuma ya gitu, untuk kadang bersosialisasi ataupun kadang terjun bersama mereka, saya juga pun masih ragu-ragu. Aduh, saya bisa diterima nggak ya sama mereka? Ataupun cocok nggak ya? Maksudnya mereka mau nggak sih menerima bantuan saya? Terkadang ada beberapa hal yang membuat saya ragu. Tapi di situ saya pikir lagi, ini kan berbuat baik ya, just do it lah, kita lakukan saja. Mungkin tata bahasa kita yang mungkin nada bahasa kita yang harus kita atur, mungkin suara kita mungkin lebih halus. Oh, nadanya nada Hokkien sih, bro, Hokkien. Jadi mungkin ataupun muka kita lebih harus tersenyum, ataupun kita harus bersikap lebih ramah sehingga mereka juga bisa membuka hati untuk kita. Nah, di sini waktu itu kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa gizi buruk. Nah, kita pun sudah tahu gizi buruk. Nah, ternyata di sana itu mungkin kekurangan bahan makanan, obat-obatan, vitamin. Nah, itu pun kita harus sebelum terjun ke lapangan ada tim pertama yang mungkin survei. Nah, kira-kira anak-anak di sana butuh apa sih? Nah, ternyata di sana kekurangan air bersih, kekurangan makanan, minuman, obat-obatan. Nah, di sini kita mulai meeting dan juga mempersiapkan segala sesuatu untuk bantuan di sana dan juga bekerja sama dengan TNI karena kita tahu di sana medannya cukup berat, nggak mungkin kita bisa pergi secara sendiri. Nah, akhirnya kita bisa bekerja sama dan kita bisa mengangkut bantuan kita dan di sana pun gimana ya Su, kayak mungkin kilas balik kalau dalam cerita mungkin cerita agama, mungkin tentang setan kelaparan, mungkin itulah sosok yang betul-betul muncul di hadapan yang seperti kita sering baca tentang busung yang lapar besar, ya busung lapar, lehernya kecil, kepala kecil. Iya. Nah, seperti itu Su. Sampai itu emang ada yang meninggal. Air nggak ada, air bersih nggak ada.
Di bawah tanah airnya juga nggak bersih. Atau mereka nggak punya Jadi pompa. Jadi ini Asmat sendiri ini kalau dibilang mereka hidup di atas lumpur Lumpur. dan di atas lumpur ya. Iya, jadi mereka ini rumahnya rumah apa? Kalau di Papua bilangnya rumah berlabuh, rumah panggung, di bawahnya itu udah lumpur. Tuh. Jadi kita naik motor pun jembatan gitu. Oh, jadi Itu kayak dia. terata Jadi, ya, tumbuh di atas lumpur ya, teratai. Ya, ya jadi seperti itu. Jadi benar-benar saat terjun di lapangan dan sebagai relawan kemanusiaan, itu pun yang kita turun pasti yang nomor satu adalah kita nggak boleh nangis. Karena kita mau bantu mereka. Kalau kita ketemu langsung nangis, pasti mereka juga sedih. Nah, di situ bagaimana kita belajar menguatkan hati kita lebih kuat. Bagaimana ketika memeluk mereka kita tidak boleh menangis, apapun kita menggendong mereka kita tidak boleh sampai menangis, tapi kita harus belajar bagaimana menguatkan mereka. Oh bisa tolong nggak nangis? Soalnya kan gampang langsung keluar air matanya. Nah, ini aja cerita aja udah nggak kuat. Itu kan, apalagi ngelihat lo. Jadi di depan mereka kita kuat, tapi pada saat kembali ke camp nangis. Pasti pada saat sharing ataupun laporan bantuan yang sudah disalurkan pasti kita akan jatuhkan air mata. Ternyata di tempat kita aman, keluarga kita aman, tapi di sana lain ada yang lebih menderita daripada kita gitu, Su. Katanya ada yang makan tanah ya, lumpur atau diapain dijadiin kayak biskuit atau apa gitu. Kalau itu kalau nggak salah di daerah Afrika, Su. Kalau kita di Papua nggak ada. Masih makan tanaman lah ya, masih bisa tumbuh ya. Iya. Iya, cuma kondisi ya kalau dibilang Papua sebenarnya kalau dibilang surganya dunia juga, ada emas, ada minyak, gempa bumi keluar emas. Ya kan? Goyang-goyang dikit Papua keluar emas. Iya. Tapi tidak dinikmati. Tidak dinikmati, Su. Yang kadang juga ada keserakahan sekelompok orang, nah sehingga menyebabkan penderitaan jadi neraka di dunia itu muncul, Su. Iya, kurang lebih seperti itu. Pemilik daripada sumber daya bukanlah masyarakat setempat. Makanya Bapak Jokowi sekarang sudah bekerja sama dengan Mr. Presiden Chandra Obama di Papua ya, membuat kilang buat emas itu, dan Freeport sudah kita tarik kembali sehingga nanti hasilnya bisa untuk pemberdayaan. Terakhir banget waktu kita jalan ke Papua itu kan jalan tuh bagus banget kan, jalan hutan naik gunung mulus bener-bener bagus kayak di Aceh. Sama di Aceh juga jalannya sekarang mulus sampai tidak berasa kayak jalanan. Terus di Papua juga sama jalannya mulus, dari gunung turun dikit keluar langsung laut. Wah, tidak ada yang nyangka pohon-pohon gede masuk dikit laut. Wah, iya itu pengalaman yang luar biasa. Jadi suku Asmat ini mereka kekurangan gizi karena makanannya seadanya, pasti minuman atau air bersih juga sedikit. Nah, kalau budidaya kelor bagaimana mereka di sana? Katanya kan Seci fokus di budidaya kelor, bisa ditanam di sana. Nah, jadi kalau untuk daerah Asmat sendiri karena daerahnya berlumpur, Su, jadi di sana mungkin lebih tetap di budidaya sagu sih, pohon sagu. Karena pohon sagu itu kan tumbuh, pohon sagu itu kan tumbuh membutuhkan rata-rata tumbuh di daerah sungai ataupun air gitu, karena nah itu lebih cocok. Sedangkan kalau untuk Asmat sendiri untuk kelor sih nggak cocok, Su. Oh, nggak cocok. Nah, jadi tetap makan papadam itu, papadam. Makan apa? Papeda deh. Tapi luar biasa ya. Jadi gimana buat membantu mereka ke depannya, Tole? Jangka panjangnya? Iya, jadi jangka panjangnya sih tetap penyaluran kayak beras ataupun bahan pokok makanan itu sudah berjalan dari perhatian dari pemerintah, bupatinya sendiri. Nah, itu sudah berjalan. Nah, itu langsung dari presiden juga sudah berjalan, sehingga untuk Asmat sendiri sih kita udah kayak sudah lepas lah, mereka bisa udah mandiri. Dan di sana juga sebenarnya
ada toko-toko, ada para pengusaha-pengusaha juga yang berdagang. Cuma Oh. waktu itu kondisinya sudah sangat kritis, makanya untuk dari segi kesehatannya juga lebih diperhatikan, kurang lebih seperti itu, Su. Nah, banyak kasus-kasus sebenarnya yang Ya. banyak yang terjadi di Papua gitu, Su. Tapi itulah kehidupan ya. Tadi Chandra bilang mau melihat setan kelaparan, di sini tempatnya. Di mana orang yang susah makan, perutnya besar, mulutnya kecil, tenggorokannya susah nelen, dan mungkin ya gitulah. Itulah kondisi di dunia. Maka kebaikan itu sangat penting buat kita supaya kita bisa terus menanam kebaikan. Jangan sampai kelahiran lagi kita dalam keadaan penderitaan. Nah, makanya inilah kita perlu merangkapkan tangan, bekerja sama supaya yang sudah makmur bisa memberikan sedikit perhatian kepada mereka yang menderita. Dan yang sedang susah nih sekarang, sesusah-susahnya kita di ibu kota atau susahnya kita di daerah Jawa, itu masih jauh lebih baik ya dibanding kondisi mereka yang ada di sana. Jadi tetap rasa syukur itu penting ya. Nah, juga demikian. Sangat. Ada kisah apa ini, Obama, yang sangat menyentuh hati, bisa dibagi kepada kita, sharing. Kisah yang paling luar biasa. Ya, jadi selain berlanjut di sini awal dari saya kembali ke Papua ini, saya lebih banyak terjun ke masyarakat. Nah, salah satunya adalah untuk orang-orang yang sakit. Di mana orang-orang yang sakit dan ternyata keterbatasan untuk berobat, tindakan pengobatan di Papua, sehingga mereka harus berobat ke Jakarta, ke Makassar, ataupun kota-kota yang bisa memadai kesehatan untuk mengobati kesehatan mereka. Nah, di sini office kita setiap hari buka, Senin sampai Sabtu. Nah, di mana kita setiap hari ketemu latar belakang orang dari desa, dari kampung-kampung, tiba-tiba harus minta pengobatan karena keterbatasan pengobatan. Memang kita juga ada kerjasama dengan beberapa dokter juga di kota Biak sendiri, sama di Jayapura. Namun kita selalu berkonsultasi dengan para tim medis, apakah pasien ini bisa disembuhkan di sini. Tapi ternyata sangat disayangkan, ternyata pengobatan kita di wilayah Papua sendiri itu masih sangat minim, sehingga mereka harus berobat, harus keluar melanjuti pengobatan mereka. Nah, di sini banyak sekali kisah-kisah haru yang tiap hari kita ketemu dengan latar belakang banyak orang dari kampung jauh-jauh, mereka naik taksi sampai digendong untuk ke kantor kita untuk meminta pertolongan pengobatan. Nah, di sini ya kembali lagi mental itu dilatih. Bagaimana kita harus bisa menerima mereka. Kadang mereka pagi-pagi dari mungkin jam 6 dari punya transportasi pertama, mereka harus naik dan harus beberapa kali nyambung angkutan kota untuk mencapai kantor kita. Nah, di sini mereka benar-benar bagaimana ya, berjuang untuk kesembuhan keluarganya atau anaknya. Nah, di sini saya belajar bagaimana bisa belajar terus empati, bagaimana kita bisa sama-sama berjuang menghadapi sakit apa yang mereka hadapi. Nah, di sini banyak sekali ternyata tiap hari ketemu seperti itu, kita pulang pergi rumah sakit. Nah, maksudnya belajar bagaimana kita melihat siklus kehidupan tentang lahir tua sakit mati ya. Di sini banyak sekali siklus-siklus kehidupan yang seperti itu yang dihadapi pada saat kita terjun ke masyarakat dan ketemu dengan mereka. Nah, ini banyak bagaimana kita lebih introspeksi ke dalam diri tentang kondisi tubuh yang menuju kelapukan. Ini pun bagaimana ya, refleksi lah gitu, terapi. Apa sih yang mau disombongkan? Ya. Gitu, Cile Ya, apa sih yang mau disombongin ya? Jadi belajar terus Nah, di sini juga yang nonton banyak teman-teman dan anak-anak muda Papua yang mereka juga kemarin belajar selain mengemban pendidikan, apa sih yang harus kita buat untuk Papua. Nah, di sini mereka nonton. Mereka di depanmu itu atau via online? Mereka di dalam
Di dalam mereka sini. di sini mereka Oh, ya mereka bisa ada disorot. baru Kasih balik kameranya, kasih lihat. enggak langsung Oh, mereka di dalam nonton, mereka nggak di sini. Instagram. Iya, 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 iya. I Ya, know. Ya. Jadi inilah jadi di sini semangat. Kadang ada cerita yang lagi itu toleh yang waktu kita ke sana yang tukang apa tukang apa ya? Dinas kebersihan Papua itu ya, Dinas Kebersihan Biak ya. Yang sampai anaknya sembuh dan ya dia berterima kasih banget sampai haru-haru itu. Itu banyak pasti iya cerita-cerita kayak gitu ya. iya banyak ini juga ada yang anaknya juga ada yang satu ibu dari desa tertentu anaknya lahir sudah dalam kondisi jantung bocor. Ayo, Nah, itu pun lahir. iya, sudah Baby dong, lahir baby. udah punya Jantung bocor. baby dengan kelainan jantung, terus udah punya kelainan di jantung karena ada kelainan katup, sehingga darahnya itu bercampur. Jadi bagaimana kita bisa terus berjuang karena kita kasihan lihat ibunya Ya. gendong anak bayinya dari kampung datang ke kota meminta bantuan kepada kita. Di sini pun, aduh gimana ya, banyak sekali kita nggak sanggup melihat penderitaan si ibu dan juga anaknya. Ya. Di sini kisah-kisah seperti ini yang banyak yang menggugah hati. Akhirnya kita Yang itu terus tadi berjuang berkonsultasi. bisa. Selamat. Bisa. Oh, Akhirnya selamat, anaknya sekarang udah mau masuk sekolah. Oh, Nah, cuma ya, jadi dia udah bisa aktivitas dan juga bisa kembali bisa bermain bersama keluarganya kembali. Nah, banyak sekali kisah-kisah yang maksudnya menyentuh dari kisah para pasien. ya. Nah, ada juga kisah lainnya mengenai tahun kemarin kita Papua juga ada bencana banjir bandang di Kota Sentani. Iya, itu dari Jayapura. mana airnya? Nah, jadi Sentani kalau dilihat dari secara geografis alam, jadi ini airnya dari gunung, jadi airnya dari gunung, terus masyarakat bermukim di bawah kaki gunung. Nah, pada saat itu, pada saat terjadi itu bocor gitu, jadi bocor dan jebol. Nah, batu-batuan dari atas itu jatuh menimpa ya, pemukiman warga. Ya. Nah, di situ banyak sekali korban dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan mereka pun terseret dan hilang, dan pemukiman rumah mereka sudah rusak dan tidak bisa ditinggali lagi. Nah, ini banyak juga kisah-kisah yang sangat menyentuh dan menginspirasi, di mana sangat sedih juga sebenarnya karena bencana itu datangnya tiba-tiba dan mereka tidak ada persiapan apa-apa dan semuanya terjadi begitu saja. Nah, itu kejadiannya, dan kalau siang mungkin masih banyak yang selamat. Ini sudah menjelang jam 7 malam dan itu pun hujan sangat deras. Tidak ada tempat lagi buat selamat. Ya. Dan di sini pun mereka harus bingung antara menyelamatkan anak atau istri. Dan di sini banyak sekali korban-korban yang waktu itu kita temui. Nah, mereka juga butuh sandaran ataupun penghiburan bagi mereka karena mereka sudah kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan banyak sekali yang mereka butuhkan untuk mengembalikan semangat hidup mereka. Nah, di sini saya bersama teman-teman ya selain membantu untuk menghibur mereka baik secara material dan juga moral. Nah, di sini juga itu untuk bantuan jangka pendek sih waktu itu. Nah, sekarang untuk jangka panjangnya kita sudah memindahkan lokasi pemukiman itu, kita membangunkan pemukiman baru ya berupa perumahan cinta kasih. Nah, di sini banyak sekali yang kisah-kisah haru yang ketika kita ketemu untuk memberikan mereka semangat, yaitu ada juga yang berstatus sebagai polisi, dia waktu itu dinas malam. Nah, waktu itu hujan besar, dia pikir hujan besar biasa, tapi ketika dia pulang, anak dan istrinya udah nggak ada, bahkan jenazahnya pun udah nggak ditemukan. Nah, ini banyak sekali kisah-kisah menyentuh yang sangat menggugah hati dengan tugas pelayan. Makanya kita
pekerja sosial ya Tole ya, misalnya kayak kami gitu atau yayasan-yayasan sosial, itu kadang-kadang kan kita mengumpulkan dana. Nah kadang-kadang orang itu masih mikir, dana terus gitu ya. Di satu sisi sebetulnya mereka juga nggak dipaksa harus berdana berapa, itu kan semua sukarela. Tetapi Anda semua yang di lapangan, Anda semua yang menyalurkan, Anda semua yang melihat langsung kejadiannya, sedangkan kami kan mengumpulkan kadang-kadang itu. Ini kan yang bendana juga ya tidak melihat langsung. Jadi kadang-kadang inilah kerja nyata, inilah kerja sosial, bahwa tidak ada dana yang sia-sia yang kita kumpulkan, atau tidak ada kebaikan walaupun kecil yang sia-sia kalau memang itu betul disalurkan dan itu bermanfaat buat banyak orang. Dan bencana bukan hanya di Papua, di mana-mana. Kalimantan juga yang jarang banjir bisa tiba-tiba banjir bandang. Karena memang dunia ini semua selalu berubah dan berproses tidak kekal. Kita terus bergerak. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghiasi kehidupan ini dengan saling berbagi. Jadi kadang-kadang begitu. Yang sekarang yang cuma mikirnya bisnis, uang, dia nggak lihat keadaan di sekitar sisi belahan dunia lain. Berapa banyak orang, jangankan mikirin uang, mikirin makan aja susah, mikirin keselamatan aja susah. Jadi kadang-kadang kita lihat keluarga mereka makmur, tetapi anak juga mungkin kesepian. Ada juga yang bijaksana orang tua, dia ajak anak-anaknya terjun langsung lihat ke lapangan gitu ya. Sehingga anaknya yang tadinya males-malesan, anaknya tadinya nggak mau sekolah, anaknya pikir papaku udah sukses. Ya udah ngapain sih susah payah, pasti warisan luar biasa banyak. Tapi begitu dia lihat langsung di lapangan, akhirnya mereka berpikir, saya harusnya lebih bahagia daripada mereka semua dan saya bisa memberi lebih daripada mereka semua. Akhirnya yang menyisihkan kan di tabungan baik ya, kami juga punya tabungan, Anda juga punya tabungan. Semua orang menyisihkan sedikit. Anak-anak ini jadi punya pandangan. Nah, kadang-kadang kita juga kali ceramah suka puterin tuh film-film dari kalian punya aktivitas di lapangan. Nih, lihat nih kalian di sini sekolah. Baju udah ada, bagus. Mereka ada yang kakaknya punya baju, harus dipakai sama adiknya lagi buat sekolah sore. Gitu ganti-gantian. Sepatu pun kadang-kadang cuma satu. Belum lagi kalau lewatin sungai. Kalian sepatu tinggal minta. Masih ada, minta lagi. Buku semua ada. Di sana tidak ada. Nah, anak-anak ini begitu dikasih lihat film atau diajak terjun ke lapangan, mereka akan menjadi pribadi yang berbeda. Jadi orang tua nyari uang pun kamguan kalau ngelihat anaknya berubah, anaknya mau menghargai, bahkan menyisihkan sedikit rezekinya buat mereka membantu anak-anak lain yang di sana. Jadi tugas Anda tidak mudah sih Tole, tapi kami bersyukur bahwa kamu udah melakukan vibrasi kebaikan, bukan hanya digetarkan tetapi langsung dipraktekkan dengan sentuhan-sentuhan tangan. Makanya kenapa Tole bilang suhu yang di depan udah sentuhannya bagus dengan anak-anak foto-foto. Yang terakhir Tolenya lompat. Aduh, itu harus disensor, Su. Saya bilang tidak. Ini cerminan. Setelah kamu membantu orang, setelah kamu memberikan semangat kepada orang, menanam kebaikan, harus ada satu ekspresi yang menunjukkan, gitu. Inilah kepuasan dari nilai kebaikan. Makanya saya masukin itu di dalam brosur. Kamu lagi lompat. Karena itu dia. Kita bisa berbagi dan luar biasa lah pokoknya. Pak Aceh kok, Pak Aceh. Nah, ini pasti orang Papua. Apa lagi kita ketemu? Masih corona Su, takutnya Su bawa. Janganlah. Ya. Jadi itu Su, jadi seperti yang Su tadi bilang buat kita orang nih. Ya. Jadi di sini ada anak-anak Papua juga lagi nonton. Jadi di sini seperti yang tadi Su bilang, kita orang sudah punya berkah, punya keluarga yang oke lah. Nah, di sini bagaimana kita bisa menyadari berkah dan kita bisa share berkah yang kita punya ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, seperti Su, di sini juga ada sahabat bajik. Jangan lagi Su. Jadi di sini ada sahabat bajik saya juga, kalian namita saya Mien. Nah, Mien ini tahu nih. Sebelum saya ke Jakarta, saya share sedikit. Siapa tahu ada yang tergugah di sini. Nah, jadi seperti yang selain kayak tadi tanggap darurat, misi kesehatan. Nah, selanjutnya dalam misi pendidikan. Di dalam misi pendidikan kita tahu, nah di Papua itu untuk pendidikan sendiri untuk universitas sampai universitas ada
tapi untuk ekonomi dan taraf hidup masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Nah, tetapi ada juga yang anak-anak ya masih senang bermain, senang berpetualang, sehingga lupa tentang pendidikan formal yang harus mereka jalani. Jadi di sini, ya, jadi di sini kita yang kaum muda ataupun yang punya semangat untuk sumbangsi untuk mereka. Nah, ayo adik-adik, daripada bermain, ayo kita bermain sambil belajar. Nah, cuma kadang kita kekurangan bahan-bahan karena bahan-bahan untuk belajar. Jadi sahabat Bajik Sains BN yang selalu menggalang buku-buku belajar untuk anak-anak di Biak Papua. Jadi setiap saya mau pulang, ini sekarang kosannya dia lagi ngomel nih, kosan dia penuh dengan buku-buku belum dikirim ke Papua. Jadi dia selalu tanya, kapan nih lu datang, lu ambil buku-buku lu, gua sudah tidur di atas, gua buang nih buku. Jadi gitu ya. Jadi di sini banyak sekali di misi pendidikan ini kita terus membuka rumah-rumah baca di tiap kampung, tiap-tiap pelosok kita buka komunitas rumah-rumah baca untuk membimbing adik-adik yang misalnya untuk belajar baca, minimal belajar baca sama berhitung dulu lah. Nah, itu yang menjadi modal mereka untuk bisa belajar ke tahap yang lebih tinggi, untuk motivasi mereka untuk semangat belajar. Nah, makanya saya selalu mengajak teman-teman yang itu, ayo kita galang buku untuk adik-adik kita di Papua. Nah, nanti dari buku-buku ini mungkin kita anggap sudah selesai dibaca, sudah selesai dipakai anak atau adik kita, udah nggak berguna di gudang. Nah, tetapi sangat bermanfaat untuk teman-teman kita lain, teman adik-adik kita di Papua. Mereka masih banyak sekali yang membutuhkan buku-buku. Ternyata banyak, saya waktu itu juga saya buka kelas rumah baca, ya. Karena belum ada buku pelajaran, kita belajar dari majalah Donald Bebek. Karena ngomong-ngomong Bebek, kayaknya belum hadir ya. Ini ada satu, kita punya orang luar biasa juga, namanya Packing Duck Lover. Wah, dia juga punya ekspedisi. Gara-gara ngomong Donald Bebek, mana tahu nanti Cikin ini bisa buku-buku dikumpulin, dikirim gratis ke Papua, begitu. Ongkos kirim hemat. Iya. Waktu itu juga dari teman-teman di Universitas Trisakti juga, mereka juga pernah galang buku. Ya, waktu itu melalui komunitas kumpulan mahasiswa Budisnya. Nah, di situ mereka juga kumpulin buku-buku. Nah, mereka akhirnya buku-bukunya tersalurkan ke Papua. Nah, di sini buku-bukunya sih kita memang lebih terperinci ke lebih buku-buku pelajaran, jangan komik ya. Iya, gitu. Nah, banyak sekali yang menggugah hati. Nah, juga teman-teman di sini mereka langsung tergerak nih, anak-anak muda Papua. Nah, di sini bilang, ayo kakak, kita bikin sesuatu yang bisa membantu adik-adik Papua supaya mereka juga bisa sekolah tinggi, punya mimpi yang tinggi. Jadi motivasi kita adalah anak Papua itu bisa punya cita-cita. Anak Papua itu punya mimpi. Jadi seperti itu, Jadi jangan cuma berangan-angan saja, tidak bisa dikabulkan, tapi kita bisa memotivasi mereka bahwa kamu punya mimpi, kamu punya cita-cita, kamu bisa menjadikan itu semua nyata, gitu, Ini Dipta, dengan modal, Dipta dari Jogja nih katanya. Berapa nih ongkir ke Papua, mau kumpulin, salurin nih, kebanyakan novel nih. Aduh, Dipta mah novelnya ya mantan-mantan romantis semua, nanti orang Papua kepingin. Bagaimana itu? Tapi ya, membaca penting sih. Jadi tidak masalah. Kadang-kadang dari novel juga banyak kita belajar banyak hal ya. Asal jangan selalu ingat mantan ya, Dipta ya. Ya, move on ya. Iya, buku-buku apapun bermanfaat. Kayak saya pikir dulu, ngapain sih baca novel? Tapi ternyata dari novel-novel itu banyak intisari kebaikan juga yang bisa kita dapatkan juga. Nah, jadi di sini kawan-kawan sekalian, teman-teman, bahwa tadi sudah dikatakan, ternyata buku aja bisa berguna banget. Di tempat kita buku juga banyak yang tidak kepake, tapi di sana bisa bermanfaat, terutama buku pelajaran, karena sulitnya mereka mendapatkan buku. Oke, itu satu. Terus yang kedua, kita bisa lihat lagi ya, selama kita ke Papua,
Itu kita pernah ke pulau ya, ke pulau yang kecil itu ya. Iya. Mau ke Yapen nggak jadi itu ya. Akhirnya terdampar di satu Iya. pulau. Ya ampun, asri banget alamnya itu di sana. Lautnya semuanya benar-benar asri dan ada main-main sama ikan hiu ya. Iya. Ikan Iya. hiu dikejar-kejar. Iya. Kemarin kita juga baru ini udah 2 tahun berturut-turut nih tempat kita jadi migrasinya paus orca. Jadi kemarin kita lagi heboh orca lewat Biak. Wah, yang hitam Iya. putih itu ya orca ya. Yang bagus Iya, kan? Su. Iya, yang keren Iya. banget. Bisa mampir ke Biak. Nah, jadi Tole, kita lihat sejarahnya dari guru besar Mother Teresa. Mother Teresa itu dia waktu sangat muda sekali dia berpikir hidup dia sudah cukup, tapi bagaimana dia mengabdikan untuk orang lain. Dengan 2 tangannya, Mother Teresa tidak pernah takut melawan orang kusta. Padahal kan orang lepra atau kusta itu ya, itu kan menular. Tetapi kebaikan itu membungkus tangannya sehingga tangannya tidak pernah tertular oleh apapun. Nah, jadi kalau kita punya keyakinan yang kuat gitu, ada orang jijik banget ya, apalagi kan ya smelly gitu ya, kalau terlalu dekat ya dengan orang-orang gunung. Nah, tapi tidak ada rasa jijik di situ, dan kita nggak boleh nangis di depan mereka, dan kita betul-betul menjadikan itu, wah itu adalah sungguh mulia, betul-betul malaikat yang langsung terjun ke lapangan seperti itu. Jadi kalau kita pergi dulu kemana itu, yang Yesus, patung Yesus tertinggi itu, kita pergi kemana ya? Pulau Mansinam, Su. Itu tempat Pulau Injil. Mansinam, Injil pertama kali di Papua ya. Nah, itu kita lihat siapa pastor yang pertama membawa Injil ke sana, yang 2 orang itu ya. Otto Gessler. Otto dan Gessler. Iya, itu adalah seorang yang luar biasa juga, bisa mau membabarkan warta kebaikan. Misionaris pertama yang nyampe ke Papua. Dan memang waktu kita pergi ke sana, auranya masih berasa sih ya. Wah, ya kayaknya ngebayang banget zaman dulu kayak apa mereka membabarkan kebaikan di tengah orang yang mungkin ada yang baik atau ada yang galak atau apa, mengubah hati mereka menjadi lembut. Nah, itu dengan kasih, pengajaran kepada kasih ya di patung Yesus yang terbesar. Paus jadi ke sana nggak waktu itu? Kenapa, Su? Paus jadi ke sana? Oh, yang belum, Su. Belum ya. Nah, ya mudah-mudahan nanti bisa dikunjungi juga kan, sudah disiapin dulu kan. Jadi rupanya Sunengsyu dulu ada ke sana ya. Rencananya dibangun, dibagusin buat Paus Benedik ya, mau ke sana tetapi tertunda. Jadi Sunengsyu sudah beruntung bisa ke sana dan melihat dengan dekat sendiri keadaan di sana, luar biasa. Ya Tole. Iya, karena Biak. Ya, Biak. Iya. Biak, bila ingat akan kembali. Oh, bila ingat akan kembali. Biak, memang luar biasa. Jadi kangen mau ke Biak. Apalagi, iya. Ada satu Tole, kan apa nama, farmasi itu kan obat-obatan. Nah, di sana obat-obatan susah. Tapi bahan baku di sana nggak ada memang. Bahan baku untuk bikin obat. Atau apotek atau apa. Kalau untuk bahan baku sendiri sih, kalau untuk tradisional mungkin teman-teman pada tahu sih, mungkin buah merah ya. Kalau buah merah itu kan masih ada. Ya, buah itu mungkin merah. masih bisa. Sampai sekarang, dulu bawa dari Papua sampai sekarang belum dibikin, nggak tahu bikinnya bagaimana. Si Leo, oh banyak banget. Siapain bikinnya? Obat kanker. Ya, jadi kalau untuk dari segi obat-obatan, kita di Papua sendiri sudah rata-rata para pengusaha udah ada PBF sih, perusahaan besar farmasi. Sudah ada. Jadi kayak bagus. Sudah ada di tiap kota, mungkin ada untuk supaya mungkin dari Pulau Jawa ataupun tempat-tempat lain untuk penjualan obat di wilayah Papua sudah banyak, dan juga dinas-dinas kesehatan kita itu juga maksudnya sangat aktif juga. Tapi kalau untuk secara lokal mungkin bahan-bahan alami seperti kayak sari buah merah, sarang semut, ya gitu. Nah, mungkin secara tradisional pun ada. Nah, cuma
mungkin cocok-cocokan juga Su. Jadi gitu, mungkin ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi ya aktivitas masyarakat masih terus berlanjut untuk kayak pengolahan produk-produk lokal seperti itu Su. Jadi kamu farmasi harusnya dikembangin, bisa di packing jadi kayak dijual di luar Papua jadinya ya. Iya, kayak kelor aja Iya. sekarang nggak nyangka dulu kelor orang taunya buat mistis. Begitu dulu yang lucu Iya. ya, begitu kita ke Siki Taiwan, ketemu Marcel Iya. Cenggen kan, Tuang kelor. iya diunjukin. Ini pohon gede banget, bener-bener gede banget pohonnya. Kita nggak tahu itu pohon kelor kan. Pakai bahasa Mandarin mereka ngomongnya. Ini di Indonesia sangat Iya. banyak. Pohon apa? Kita lagi mikir, karena kan kita tahu ya pohon kelor daunnya kecil-kecil. Kalau udah di Taiwan Iya. sana agak besar dia, dan pohonnya besar sekali, benar-benar lebih besar dari badan saya gitu. Gede banget. Iya. Baru tahu ternyata itu adalah pohon kelor, dan itu sampai diekspor ke Eropa, ke Papua, Iya, benar. ke Afrika, dan itu Afrika. sangat menolong sekali di Afrika. Dan sekarang Benar. nilainya harganya sangat tinggi sekali. Ya ampun, kalau di Benar. Indonesia daun kelor itu mah dianggapnya buat mistis lah, buat ngalau setan, Mistis. buat Iya, santet gitu kan. buat keprek-keprek. Jadi ada orang Iya. Iya. Ternyata Jadi- biji. Iya, jadi kalau orang timur katanya kalau ada yang pakai susuk gitu, terus kan susah meninggal tuh. Nanti Dikepret rontok. iya. Mien tuh butuh Dikepret-kepret. daun kelor mien. Bahaya tuh. Iya. Susuknya lepas. Jadi sebetulnya itu adalah sumber protein paling utama. Setelah kita tahu Benar. namanya moringa, harganya waduh $. Itu pun bisa jadi peluang bisnis, maksud saya begitu. Jadi Benar. kalau di Papua ada tanah yang luas, tidak kepake dan bisa dibudidayakan daun kelor atau pohon kelor, biji kelor, itu bisa menghasilkan uang yang lumayan banget. Iya. Karena harganya dulu ya lucu ya, ada suhu dari Medan, beli itu di India kita belinya, udah dibukain Iya. bijinya. Begitu dia lihat, hah? Ini mah daun kelor. Moringa dilihat bahasa Indonesia daun kelor. Beli-beli jauh dari India mahal. Di Indonesia banyak ternyata. Nah, Mien butuh Iya. uang katanya. Jadi nanti Mien jadi pengusaha investor daun kelor di Papua ya, Mien. Iya. Iya. Jadi sekarang peluang Iya, bisnis itu ada, bukan nggak ada. Tergantung kita ya bagaimana mengalihkannya. Oke, nggak terasa lu Tole sudah 52 menit. Ya, semoga di sana berkibar. Dan buat teman-teman yang ada di Papua tetap semangat ya. Oh ya, satu hal lagi tentang toleransi. Karena kita lihat di Papua paling luar biasa toleransinya. Ya, kita lihat kayak Bante Dip, teman-temannya juga suster-suster, pendeta, Pak Haji, Ustadz, luar biasa di sana. Cahaya dari timur, Bante Prawira juga ya, hari ini belum muncul nih Bante Prawira. Ya. Toleransi Lagi sangat ulang luar panas. biasa. Oh, ini lagi ulang panas. Ngurusin yang nggak kelihatan. Iya. Jadi gitu Su. Jadi di sini juga yang seperti tadi AI Susanto juga ada ngomong tentang binaan. Di sini kita juga ada desa binaan Su di wilayah Biak Utara. Nah, kebetulan juga di sana segi pertaniannya cukup maju. Jadi mereka masyarakat di sana bercocok tanam jahe. Nah, kita juga ada penanaman. Iya, untuk kelor juga kita udah mulai menanam. Nah, di sana jahenya banyak putih sekali, atau merah? Jahe putih atau jahe merah? kalau kita untuk wilayah pertanian di Biak rata-rata putih Su. Kalau merah di sini dia nggak berkembang Su. Ya, dia betul. lebih kayak nggak tumbuh besar. Berarti kunyit Gitu. juga bisa. Kalau jahe putih bisa tumbuh, Su. kunyit putih juga sedang dibutuhkan. Banyak, ya. Iya. Jadi nanti Tole pikirin bagaimana packagingnya, bagaimana cara ininya dijualin. Karena di sini banyak banget businesswoman nih yang bergabung bersama kita. Ya, mana tahu bisa menolong mereka, bisa terus berusaha. Ya, semangat Tole. Ya. Semoga berbahagia. Iya. Maju terus, pantang mundur, Indonesia maju. Su, saya juga terima kasih kepada sosok-sosok inspirasi teman-teman Bajik, salah satunya keluarga besar Mudita Center dari Su Xianping, Su Neng Xiu, Su Neng Rui, terus sahabat-sahabat Bajik teman-teman dari parents, youth, semuanya. Iya, yang nah gitu banyak sosok-sosok inspirasi yang terus mendukung saya. Terus di sini juga
keluarga saya semuanya yang terus mendukung saya untuk terus bersumbangsi di tengah masyarakat. Ya, Semuanya kangen, penuh ya. berkah semuanya. Semoga bencana pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kumpul kembali. Jalan-jalan lagi, Su. Terima kasih. Mungkin nanti Tole perbanyak Iya. lagi video-videonya di Instagramnya, biar nanti yang udah join di link ini bisa lihat Instagram Tole ya. Mereka mau menyalurkan bisa Iya. dikasih alamat juga. Alamatnya di mana nih kalau mau menyalurkan Iya. buku atau apapun yang bisa dibutuhkan di sana atau obat-obatan ya. Semoga bisa Iya, bermanfaat. ada ada sahabat badik saya Mien, Su. Ya. Iya. Amin Allah. Semoga berbahagia, maju terus pantang mundur, gempate. Baiklah, itu yang sudah kita bagikan pada hari ini, perjalanan bersama dengan Mr. Chandra Obama ya dari Papua ya. Kita bisa lihat ketulusan dalam berbagi, ketulusan dalam membina, dan ketulusan dalam terjun di masyarakat. Kadang-kadang kita hanya tahu teori doang. Teori itu begitu indah, tapi tidak tahu prakteknya di lapangan. Saat kita betul-betul melupakan semua teori dan langsung terjun di lapangan dan melihat dengan mata kepala kita, menyentuh dengan tangan kita sendiri, membagikan dengan apa yang bisa kita bagi, disitulah akan baru berasa arti kehidupan. Bahwa juru selamat itu adalah kita sendiri. Ketika kita bisa menyelamatkan satu nyawa, bisa menyelamatkan banyak nyawa, bisa menyelamatkan masa depan anak-anak kita, adik-adik kita, bahkan saudara-saudara kita. Nah, ketika itulah cahaya surgawi akan meliputi kita semua dan kita akan bersatu dalam cahaya kebaikan. Semoga vibrasi kebaikan yang setiap hari disampaikan di sini dari Papua nanti mungkin akan berangkat ke Aceh ya, karena matahari terbitnya dari timur dulu. Jadi dari timur sudah memberikan kita pencerahan, nanti kita undang juga sahabat dari Aceh, dan sehingga kita bisa terus melihat cahaya-cahaya kebaikan, bisa terus mengalir dalam hati kita, bahwa kita bukan hanya menjadi orang yang hanya diam, stuck, dan tidak berkembang. Dengan adanya teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah berkembangkan, bahwa semua dunia terasa dekat, dan pulau-pulau yang ada di Nusantara itu bisa terhubung dalam satu waktu yang sama, dalam satu momen yang sama, dan kita bisa berbagi kebahagiaan cukup dengan klik. Klik BCA gitu untuk saling sharing dan saling berbagi, atau kita bisa berbagi dengan QRIS ya. QRIS atau QR code bisa di-scan dan dibagi kepada mereka, karena saat ini yang menderita bukan hanya kita. Ya, saat ini juga yang membutuhkan dorongan dan dukungan bukan hanya kita. Dari kita yang bisa melakukan hal-hal seperti pencerahan, pembagian ilmu, dan pembagian cinta kasih, inilah yang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Sehingga lupakan kebencian, lupakan keserakahan, lupakan bahwa kita harus saling menang, harus saling yang terbaik. Kita menyatu dalam cinta, karena hanya cintalah yang bisa menyatukan kita. Terima kasih atas kebaikannya. Salam sejahtera dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semuanya sejahtera. Cheers up your life.